وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الرسالة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah salat Isya, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah bisa menyelesaikan sepertiganya dari puasa Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Semoga puasa yang sudah kita lakukan dan puasa yang akan kita lakukan bisa menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ini menunjukkan pentingnya takwa, hadirin. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal untuk keselamatan di dunia, bekal untuk keselamatan di akhirat, bekal untuk kebahagiaan di dunia, dan bekal untuk kebahagiaan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Di dalam kitab Kifayatul Azkiya wa Minhajul Auliya disebutkan, dijelaskan, taqwal ilahi madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa raqsu syarrin habailah. Takwa kepada Allah adalah poros untuk mendapatkan segala kebahagiaan, sedangkan mengikuti hawa nafsu itu merupakan ya pokoknya segala keburukan. Hadirin jamaah salat Isya, takwa ini adalah sangat mudah untuk diucapkan, tapi sangat berat untuk dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Apa itu takwa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu ada 4 poin. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang maha agung. Wal amalu bitanzil, yang kedua, takwa adalah mengamalkan Al-Quran. Wal qana'atu bil qalil, yang ketiga, takwa adalah qanaah dengan rizki yang sedikit. Yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahil, mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Jadi Bapak Ibu ya, takwa poin yang pertama adalah al khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan di mana kita takut kepada Allah? Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani,
ketika Nabi SAW menjelaskan salah satu muhlikatun wa salah satu munjiatun, ada 3 perkara yang bisa membinasakan dan ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan. Nah, di antara 3 perkara yang bisa menyelamatkan kita adalah khasyatullah fisiri wal alaniyah, takut kepada Allah baik dalam keadaan sendirian ataupun ketika kita berada di tengah-tengah orang banyak. Hadirin, rasa takut kepada Allah ini sangat penting untuk ditanamkan di dalam diri kita. Karena banyak orang yang melakukan perbuatan maksiat, kemungkaran. Kenapa? Karena rasa takut kepada Allahnya tidak ada, atau rasa takut kepada Allahnya lemah. Hadirin, kalau para pejabat semuanya sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada pejabat yang korupsi. Kalau para pedagang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada pedagang yang curang, tidak akan ada pedagang yang mengurangi timbangan, yang mengurangi takaran. Ini hadirin. Dan takut kepada Allah ini bukan hanya sebatas pengakuan. Mungkin kalau hanya pengakuan, semua orang juga mengaku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita hadirin, setan saja mengaku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamatsali syaitan id qala lil insani kfur. Falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin." Bujukan-bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan. Ketika setan berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Ketika manusia sudah kafir, setan berkata, sesungguhnya aku berlepas darimu, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Perhatikan iwan fillah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa setan itu mengatakan ini akhafullah Rabbul Alamin, saya takut kepada Allah. Tapi kita semua tahu bagaimana apa yang dilakukan oleh setan. Setan mengaku takut, tapi setan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti iwan fillah, kalau kita mengaku takut kepada Allah tapi perintah-perintah Allah tidak dilakukan, larangan-larangan Allah tidak ditinggalkan, apa bedanya dengan pengakuan setan tadi? Ini yang pertama hadirin. Yang kedua, takwa adalah wal amalu bitanzil. Takwa itu mengamalkan Al-Quran hadirin. Al-Quran bukan hanya sebatas dibaca. Al-Quran kita baca, kita pahami, dan kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sesuai dengan kemampuan kita. Siapapun di antara kita yang mampu mengamalkan Al-Quran dijamin tidak akan sesat, tidak akan celaka. Siapa yang menjaminnya? Yang menjaminnya Allah dan Rasulnya. Lihat dalam surat Toha ayat ke-123, di akhir ayat itu Allah berfirman, famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Siapa saja yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak sesat dan dia tidak celaka. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya dijelaskan bahwa Nabi SAW pernah mendatangi para sahabat. Begitu Nabi mendatangi para sahabat, Nabi bersabda, abshiru wa abshiru, bergembiralah kalian dan bergembiralah kalian. Alaysa tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah? Bukankah kalian telah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali kecuali Allah, dan sesungguhnya aku ini adalah utusannya? Qalu, para sahabat menjawab, na'am, benar ya Rasulullah. Qala, lalu Nabi bersabda,
Ya, kata Nabi, fa innal Qur'ana sababun tarfuhu biyadillah wa tarfuhu biaidikum. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah sebab. Ujung yang satunya berada di tangan Allah, sedangkan ujung yang satunya berada di tangan kalian. Fatamassaku bihi, berpegang teguhlah kalian terhadap Al-Quran. Fa innakum lan tadilu wa lan tahliku ba'dahu abada. Karena sesungguhnya kalian, setelah kalian berpegang kepada Al-Quran, kalian tidak akan sesat dan kalian tidak akan binasa selama-lamanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadirin, takwa adalah wal qanaatu bil qalil. Qanaah, merasa cukup dengan rezeki yang sedikit. Imam Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala mengatakan, yang disebut qanaah aridho biqadaillah, ridho terhadap ketentuan Allah, ridho terhadap takdir Allah. Jadi ikhwatillah, kalau kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang fakir, menjadi orang miskin, diberikan harta oleh Allah sedikit, kita harus qanaah, kita harus merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita harus husnudon kepada Allah. Berarti itulah yang terbaik bagi kita. Insya Allah, kalau kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, hidup ini bakal nyaman, hidup ini bakal tenang, dan kita termasuk orang yang kaya raya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi menyebutkan, laisal gina an kasratil arad walakinnal gina ginal qalbi. Yang disebut orang kaya bukan orang yang hartanya banyak, tapi orang kaya itu adalah orang yang hatinya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ini hadirin, makanya kalau urusan dunia, kita lihat orang yang ada di bawah kita. Urusan agama, lihat orang yang ada di atas kita. Kalau urusan dunia, kita selalu melihat orang yang ada di atas kita. Kita tidak akan pernah merasa cukup, kita tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Pasti kita bakal selalu merasa kurang-kurang dan kurang. Tapi kalau kita melihat orang yang ada di bawah kita, insya Allah kita akan bersyukur dan kita akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Yang terakhir, takwa adalah wal isti'dadu li yaumi rahil, mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Bapak Ibu, kita semuanya pasti akan mati. Tidak akan ada seorang pun di antara kita yang akan hidup selamanya di dunia ini. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Siapkan bekal sebanyak-banyaknya. Siapkan iman dan amal soleh. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ada salah seorang sahabat Ansor datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat itu mengucapkan salam. Setelah sahabat mengucapkan salam, lalu beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayul mu'minina abdol, wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama? Qala, Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa, orang mukmin yang paling utama, orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Lalu sahabat itu bertanya lagi, ayyul mu'minina aqyas, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Qala, Nabi menjawab, aksaruhum lil mauti zikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian, dan orang yang paling baik mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Itulah orang mukmin yang paling cerdas. Hadirin jamaah salat Isya azanillahu wa iyyakum.
Ramadan tahun ini jadikan ya kesempatan bagi kita untuk memperbanyak bekal menghadapi kematian. Karena belum tentu umur kita sampai Ramadan tahun yang akan datang. Belum tentu, hadirin. Bisa jadi Ramadan tahun depan belum datang, ajal sudah datang duluan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, Inna fi mahril laili fi ajalin manqusah wa amalin mahfudah wal mautu ya'ti baghtatan. Seiring dengan berjalannya malam dan siang, umur kita terus berkurang, amalan sudah tersimpan, dan kematian bisa datang secara tiba-tiba. Sekali lagi, hadirin jamaah salat Isya, ya anggaplah Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Perbanyaklah ya amal soleh, terutama kita ya adalah sholat, termasuk sholat malamnya. Kita sekarang sholat tarawih, baca Al-Quran, sodakoh. Karena Nabi pernah ditanya, sodakoh yang paling utama adalah sodakoh di bulan Ramadan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Sekali lagi, jadi kalau disimpulkan bahwa takwa ini adalah ada 4 kata Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, takut kepada Allah ya Azza wa Jalla. Yang kedua, mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, qanaah dengan rezeki yang sedikit. Yang keempatnya, mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan, bisa mempraktekkan 4 perkara tadi, agar kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangannya. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.